Bandung, PBB di Bandung lahirnya. Wah. Itu berarti belum kenal sejarah. Ya? Belum kenal sejarah, saudara itu. Kalau pemerintah peminjaman dana kurang lebih 5.000 triliun, itu peminjaman rolling daripada IMF. IMF laporan ke Mahkamah Internasional. Mahkamah Internasional laporan lagi ke PBB, ke Sekjen. Sekjen laporan lagi ke sini. Sempat berhasil meyakinkan banyak pihak sepanjang 2018-2019. Cerita Raden Rangga, Sekjen Kerajaan Sunda Empire, berakhir di penjara. Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat menjatuhkan vonis kepadanya 2 tahun penjara. Raden Rangga terbukti menyampaikan berita bohong atau hoax mengenai kekaisaran Sunda Empire. Mengaku sempat akan mengadakan pertemuan diplomatik dengan perwakilan beberapa negara sebelum dirinya ditangkap. Terdapat 3 yang bersama-sama berusaha sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama menyiapkan berita bohong atau pemberitahuan bohong dengan sengaja memberikan kemauan di kalangan rakyat. 2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara masing-masing selama 2 tahun. Perkara berkaitan dengan putusan kami tadi adalah, dan saya pribadi adalah pikir-pikir nanti kita lihat di 7 hari. Karena pada prinsip poinnya kami menuntut pada posisi bebas, ya saya apalagi kan gitu. Itu. Jadi kan jelas bahwa yang mengunggah dalam proses ini kan ada pelakunya, ya. Dan ini tidak untuk onar, membuat kemanusiaan, perdamaian, kesejahteraan manusia. Nama Raden Rangga sempat menghebohkan perhatian publik pada medio pertengahan 2019 lalu. Dirinya mengaku sebagai petinggi kekaisaran Sunda Empire, sebuah kerajaan yang dibangun Rangga untuk tatanan hidup baru masyarakat dunia. Belakangan kerajaan itu hanyalah sebuah halusinasi. Sunda Empire adalah satu bentuk kekaisaran matahari yang ada sejak Alexander the Great. Ya. Ada dari zaman 324 sebelum Masehi itu sudah ada. Adalah panitia 17 sejak Perang Dunia Kedua. Sejak bom Hiroshima Nagasaki dihancurkan, maka seluruh pemerintahan bumi dinolkan. Jadi faktor keberadaan Sunda Empire itu jangan disamakan keraton-keraton yang muncul tadi. Ini sebuah sistem tata negara dunia, ya, yang ada di internasional. PBB lahir di Bandung, Pentagon lahir di Bandung. Perlu tahu sejarah Indonesia nanti. Ya. Kalau misalkan tadi di Mas Suryo mengatakan bahwa Isola itu apa tadi, itu salah. Memang betul Isola itulah International Soldier Leader. Itu lahirnya NATO di sana, lahirnya pasukan SNW di sana. Bandung, PBB di Bandung lahirnya. Wah. Itu berarti belum kenal sejarah. Ya? Belum kenal sejarah, saudara itu. Bagaimana Raden Rangga begitu percaya diri membesarkan kekaisaran versi miliknya? Pada tanggal 15 Agustus tahun 2020, seluruh negara harus mendaftar ulang. Dan atas juga penyelesaian atas utang-utang khususnya adalah di Bank Dunia. Kaisaran Sunda Empire ini adalah tujuannya satu, membangun atas wujudnya kesejahteraan rakyat, kesejahteraan manusia di dalam jagat raya ini, kemudian membuat satu perdamaian atas dunia. Cuplikan video itu diunggah Rangga pada Juli 2019 lalu. Akibat video itu, Kekaisaran Sunda Empire berhasil menjaring banyak anggota dan pengikut. Sejumlah acara dan pertemuan rutin digelar. Rangga banyak berbicara mengenai kerajaan halusinasinya. Bahkan banyak kalangan yang percaya dan mendukungnya. Negara-negara lain, Inggris, Amerika, British, seluruhnya tahun 2020 berakhir. Tahun 2020 berakhir. Sebelum masa itu berakhir, maka kita persiapkan dari sekarang 2018, 2019, 2020. Tidak bisa tidak. Harus kita
siapkan waktu itu. Kita bisa mengampuni sistem penggunaan aset-aset bumi asal mereka datang ke Bandung, mendaftarkan diri kepada sistem imperium dunia, namanya Kekaisaran Sunda, Kekaisaran Matahari. Kalau republik 5 tahun sekali pemilu, kalau koloni 15 tahun sekali laporan pertanggungjawaban, kalau state 35 tahun sekali, kalau kerajaan 75 tahun sekali, kalau empire sampai dunia kiamat. Begitu, terima kasih. Nama Sunda Empire semakin populer seiring kemunculan Rangga di sejumlah media massa. Belakangan, polisi mulai memperhatikan gerak-gerik Rangga dan kegiatan Sunda Empire. Saat publik kian resah dengan keberadaan Sunda Empire, polisi menangkap Raden Rangga. Rangga dituduh menyebarkan berita bohong tentang kekaisarannya. Pandangan Rangga di dalam kerajaannya pun dianggap hoax alias tipu-tipu. Berarti Oke. menerima apa dengan status tersangka ini, Pak? Ya, kita menghargai hukum. Oke, MKRI ya. Kita menghargai hukum. pakai baju dinas ini, Pak? Iya. Iya, ya kita menghargai hukum. Ya, MKRI, jadi apapun keadaannya kita lakukan. Sini, Pak. Atas, Pak. Oke, ya selamat. Sejumlah kerajaan baru dan paguyuban muncul di tengah kehidupan masyarakat yang kian sulit. Saat kesejahteraan masyarakat kian terpuruk, kondisi psikologi sebagian warga semakin irasional. Belakangan para raja dan ketua paguyuban itu diduga mengalami halusinasi dan dituduh melakukan penipuan. Bagaimana masyarakat bisa terpikat? Di mana setiap orang akan hadir untuk memperpanjang negerinya, atau kalau tidak, mereka akan berhutang sampai dunia kiamat. Dengan maksud dan tujuan adalah untuk mendamaikan bumi. Mendamaikan bumi akibat daripada sistem pemerintahan dunia sedang mengalami kekacauan. Kalau pemerintah peminjaman dana kurang lebih 5.000 triliun, kurang lebih ya, itu peminjaman rolling daripada IMF. IMF laporan kemana? Ke Mahkamah Internasional. Mahkamah Internasional laporan lagi ke PBB, ke Sekjen. Sekjen laporan lagi ke sini. Memanfaatkan gaya berbicara dengan baik di hadapan masyarakat, raja-raja halu itu mampu meyakinkan publik. Sasarannya, masyarakat yang kesejahteraannya minim menjadi target sebagai pengikut. Yang terbaru, kasus tipu-tipu paguyuban palsu terjadi di Garut, Jawa Barat. Namanya Paguyuban Kandang Wesi Tunggal Rahayu yang berada di Desa Caringin, sekitar 3 jam perjalanan dari pusat kota Garut, Jawa Barat. Seorang pria penghobi batu akik asal Garut bernama Sutarman mengaku sebagai ketuanya. Sutarman menjalankan paguyuban itu sejak 2 tahun lalu. Tayo mau bisa dipisahkan sebab beliau kau adalah aku adalah kau. Dinya ada perjanjian segitiga mas. Acara tawasulan jadi sarana komunikasi antar mereka. Tadi dia maka abdi dia berkembali ayeuna bersyukur ka Gusti sehingga Ratusan orang tercatat sebagai pengikutnya. Kulingan sampai ke sebelum puasa kulingan pen keluar ayeuna mah ke sebagian kulingan lagi. Paguyuban ala Sutarman kian mendapat sorotan. Dia mengubah lambang kepala burung Garuda Indonesia. Di
arahkan ke sebelah kanan. Untuk apa itu sebetulnya? Mari anak-anakku, bangsaku, tadi bahasa Sunda katuhu huwallahu kun fayakun. Gera baracaku anjen. Sekarang udah membaca bertabir 2020 tahun. Mari kita bersatu menghadap ke depan, menjadi tantangan negara-negara luar. Kita berdiri di atas kaki sendiri, menjadikan Indonesia betul-betul bisa membuka tabir kesejahteraan umat, kesejahteraan bangsa, negara, dan agama. Itu tujuan. Belakangan, Sutarman ditangkap polisi. Ia dituduh sebagai dalang penipuan. Melalui paguyuban yang didirikannya, Sutarman mengumpulkan uang masyarakat. Uang itu diklaimnya sebagai dana iuran anggota. Kini, Sutarman dipenjara. Sejumlah pengikutnya mengaku masih setia. Selama 8 bulan yang saya terkait gitu sama visi misi ini, sama kumpulan silaturahmi, berdoa gitu. Yang membuat hati saya terikat terus berjuang gitu. Saya bilang seperti apa ya? Ini kan menyanyikannya nggak harus sekarang. Oh, kapan katanya? Ya kalau dibilang saya gimana ya, saya juga bingung, bukan sekarang. Jadi kalau kita udah capai ke tujuan kita, Baru dapat gaji itu. ya mungkin kalau kerja kita bagus mungkin. Sukses menggait pengikut dan pendukung yang diklaim berjumlah ribuan. Kerajaan-kerajaan baru itu rupanya hanya permainan tipu-tipu saja. Ujungnya, cerita sang raja berakhir di penjara. Munculnya kerajaan-kerajaan fiktif ini karena ada satu prinsip yang namanya delusi ya, delusi terhadap nama besar kerajaan di masa lalu. Nah, delusi ini yang membuat kemudian orang menganggap bahwa entitas dari sebuah kerajaan di masa lalu itu bisa hadir dalam kehidupan modern masyarakat hari ini. Dan itulah yang kemudian juga diyakini oleh masyarakat-masyarakat yang memang dia dasarnya adalah irasional. Banyak faktor. Bisa orang tersebut itu memang secara genetik akan mengalami gangguan jiwa. Bisa juga akibat stres dalam kehidupan. Barangkali banyak harapan-harapan yang diinginkan kemudian tidak tercapai secara nyata, coba kemudian dikompensasi dengan membangun angan-angan. Ulah orang-orang yang merasa memiliki kekuatan dan kekuasaannya rupanya tak ada habis-habisnya. Iming-iming mampu merubah nasib pengikutnya, sang ketuanya justru harus mendekam di penjara. Tengok saja kisah Keraton Agung Sejagat di Purworejo, Jawa Tengah, dan Kesultanan Selako di Tasikmalaya, Jawa Barat. Belakangan Raja dan Ratu Keraton Agung Sejagat ditangkap polisi karena menyebarkan berita bohong alias hoax. Sementara Kesultanan Selako mengklaim dapat restu dari PBB. Ya, tapi mohon maaf Bang Karni, intinya pada kesempatan kali ini ada kesempatan saya untuk meminta maaf kepada seluruh lapisan masyarakat akibat daripada kegaduhan yang sudah terjadi dan polemik yang sudah terjadi. Itu yang saya bisa sampaikan saat ini Bang Karni. Saya mohon maaf, saya hanya bisa menyampaikan mohon maaf karena apa yang telah terjadi di Purworejo itu kemudian beritanya berkembang liar, mengakibatkan atau meresahkan atau membuat polemik seluruh masyarakat Indonesia.
Kemunculan Keraton Agung Sejagat mulai dikenal publik setelah mereka mengadakan acara Wilujengan dan Kirab Budaya pada Januari 2020 lalu. Toto Santosa Hadiningrat yang bergelar Sinuwun mengaku sebagai raja. Sementara istrinya bernama Diah Gitarja, perannya sebagai Kanjeng Ratu. Pusat keraton fiktif ini berada di Desa Pogung, Juru Tengah, Kecamatan Bayan, Purworejo, Jawa Tengah. Polisi kemudian menangkap Raja dan Ratu Keraton Agung Sejagat itu. Kerajaan lain yang juga ikut menyita perhatian publik adalah Kesultanan Selako atau Selacau Tunggul Rahayu di Kecamatan Parung Ponteng, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Kesultanan Selako ini didirikan oleh warga lokal bernama Rohidin. Dia mengaku sebagai keturunan ke-9 Raja Pajajaran Surawisesa bergelar Sultan Partakusuma VIII. Munculnya fenomena kerajaan atau kesultanan fiktif alias palsu adalah ulah orang-orang yang kurang waras. Kemudian ada kegiatan-kegiatan yang diduga kuat sebenarnya bentuk-bentuk pelanggaran hukum menurut hukum pidana dan seterusnya. Nah, ini kita tunggu saja dan percayakan pada aparat kepolisian. Nah, kalau saya kita harus cek betul. Jangan-jangan orang kurang sehat malah orang kurang waras kok. Jangan-jangan orang kurang waras Anda respon habis-habisan gitu. Sebagian dari gejala gangguan jiwa ya. Jadi waham kebesaran ini bisa kita temukan pada pertama orang-orang yang disebut mengalami gangguan bipolar ya. Gangguan bipolar itu adalah sebuah gangguan suasana perasaan di mana pada periode tertentu orang tersebut itu mengalami yang namanya manik, perasaannya meningkat, jadi gembira, merasa diri hebat, merasa diri kaya, dan serba lebih dari kondisi yang normal. Nah, dalam kondisi manik seperti ini, bisa saja isi pikirnya dan arus pikirnya menjadi serba berlebihan. Ya, yang merasa biasa-biasa aja tiba-tiba merasa dirinya keturunan orang terkenal atau keturunan raja atau keturunan apapun. Atau mungkin hartanya mungkin secara tiba-tiba dalam pikirannya merasa punya triliunan atau punya cadangan emas dimanapun. Kemampuan berbicara yang meyakinkan salah satu pintu masuk banyak warga yang kepicut. Hadirnya kerajaan fiktif ini lebih kepada kalau secara sosiologis ini ya karena memang ada dasar berpikir secara irasional yang berkembang di masyarakat dan juga rasa kekecewaan masyarakat terhadap sistem, terhadap struktur sosial, kemudian juga rasa kekecewaan masyarakat ya terhadap institusi sosial yang ada di masyarakat yang nggak bisa menghadirkan alternatif solusi untuk memperbaiki kehidupannya, sehingga dia mencari referensi lain yang dia yakini bisa memperbaiki tatanan kehidupan dia lebih baik lagi. Siapa itu referensi lainnya lagi? Yaitu si kerajaan fiktif tersebut. Jadi di satu sisi ya, inilah yang kemudian membuat kerajaan-kerajaan fiktif ini terus berkembang.